Ayo, kamu lagi mikirin siapa ya? Kalau lagi mikirin aku, ya, yang dipikirin kira-kira kerasa nggak ya kalau misalkan kamu tuh lagi mikirin dia gitu kan? Ya, bicara sekarang ini mengenai memikir ini ya, terlepas dari siapapun yang kamu pikirin ya, teman-teman ya. Diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini ya, kita bakalan baca mengenai apa sih ya pesan penting dari seseorang yang pada saat ini sedang kamu pikirkan. So, your job is ya, tugas kamu adalah tarik nafas yang panjang, tenangkan diri gitu kan, dan coba terkoneksi dengan orang yang kamu pikirkan ya, untuk kita baca pada saat ini. Alright teman-teman, kita baca untuk general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerinnya dengan happy, bahagia, sejahtera gitu kan ya, seperti itu. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh kapan aja, di mana aja, ngajakin siapa aja. Oke? Jadi artinya kalau misalkan video ini mampir gitu kan di beranda kalian dan nggak sengaja lewat gitu kan, misi numpang lewat ya, pasti bukan karena kebetulan, kalian tinggal klik aja gitu kan. Dan jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian belum pada subscribe, right? Kita bagi jadi 3 story ya, 3 cerita. Di cerita 1, 2, dan 3 you don't need to pick a card, you don't need to pick a story ya. Just listen carefully aja teman-teman ya, dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu ya. Ternyata tiga-tiganya ini kamu pikirin gitu kan, yang pertama, kedua, ketiga, kamu semuanya fokus gitu ya, seperti itu. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright then, we're heading to, kita menuju ke teman-teman Gemini ya, Gemini. Alright, kita baca di cerita kamu yang pertama ya, buat teman-teman Gemini. Kamu fokus ya teman-teman ya, fokus, kamu pikirin siapa ya, fokus, tarik nafas yang panjang, usahakan netral ya teman-teman ya, netral, cukup pada satu, fokus aja sama orang yang kamu pikirin pada saat ini. Nah sekarang kita baca di cerita kamu yang pertama, siapa orang ini dan ciri-cirinya itu kayak gimana sih. Orang ini adalah orang yang punya perasaan ya, perasaan terpendam gitu kan sama kamu, sesuatu hal yang dia pendam selama ini, perasaan dan sebagainya. Dan ya definitely ya, seriously orang ini misterius banget. Sisi misteriusnya itu benar-benar kerasa banget ya, kental banget teman-teman ya. Jadi di depan sama di belakang itu benar-benar beda. Kalau misalkan jadi orang tuh nggak akan pernah tahu cerita hidupnya dia yang sebenarnya tuh kayak gimana ya. Ayo ya, yang udah cewek-cewek gitu kan, atau cowok-cowok yang kalau misalkan suka sama orang-orang yang misterius gitu, apalagi tertantang gitu ya, ini adalah orang yang begitu. Orang yang benar-benar orang tuh yang rahasianya tuh benar-benar dia simpen baik-baik, dia pendem baik-baik ya, sampai orang tuh nggak tahu dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang punya gairah seksualitas yang sangat besar ya, seperti itu. Dan dia orang yang pengalaman hidupnya banyak, karena seringkali kayak jatuh bangun gitu ya dalam hidupnya dia. Jatuh bangun, gila lagu dangdut ya. Ya kayak benar-benar hidupnya nggak gampang ya, seringkali jatuh bangun dalam hidupnya dia. Nah kayak begitu sih teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lihat ya di kehadirannya dalam hidup kamu. Itu berarti apa sih kehadirannya dia buat kamu ya? Kehadirannya dia itu semacam ego gitu ya di hidupnya kamu, semacam ego, semacam keinginan gitu kan ya, untuk mendapatkan ya, penasaran gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan cewek-cewek gitu kan, ciwi-ciwi di sana gitu kan, ngelihat yang penasaran yang bikin penasaran gitu, ya bukannya semakin ini malah jadi semakin tertantang gitu, kayak misterius banget gitu ya, penasaran ya, seperti ini. Nah kehadiranmu sendiri dalam hidupnya dia tuh seperti apa sih sebenarnya? Nah ya, punya perasaan sih iya gitu, tapi lebih ke memanfaatkan ya, jadi memanfaatkan demi keuntungan gitu ya. Kalau misalkan dikaitkan dengan ini ya, bisa jadi karena gairah secara seksualitasnya dia tinggi ya, bisa jadi ya dia mengincar gitu kan, mengincar kamu ya, seperti itu. Aduh ya. Lalu kita lihat pesan pentingnya buat kamu saat ini nih apa sih ya. Pesan pentingnya
Sebenarnya kalau misalkan dibilang dia nggak ada perasaan sama kamu ya enggak ya, apalagi kalau misalkan dia tertarik gitu. Karena memang dia orientasinya ya, mungkin bahasa love language-nya dia itu physical of touch gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya ya kepingin sih yang namanya disayangi sama kamu, yang namanya apa sih, yang namanya disayangi seseorang gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di kayak begini ya, dia mengharapkan ke kamu ya bisa membuat dia merasa disayangi gitu, bisa membuat dia merasa dicintai, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Kepingin kamunya juga jangan terlalu baper ya, karena dia memang mencari seseorang yang bisa ngertiin dia gitu. Nah pesannya buat kamu, selain ya nggak tahu ya, ini random ya teman-teman ya, nggak hanya sama kamu, tapi kalau ke kamunya sendiri pastinya jangan terlalu gampang terbawa perasaan gitu kan ya. Jadi dia mungkin sayang tapi ya nggak segitunya gitu loh teman-teman ya, nggak segitunya ya, seperti itu. Alright, paham ya ini apa posisinya kamu di mana ini, paham ya? Semoga paham ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat ya, memang dia adalah orang yang misterius gitu. Kalau misalkan dibilang dia ada perasaan sama kamu, ada gitu, tapi nggak segitunya juga gitu, karena memang hanya secara ketertarikan, mungkin secara fisik ya, seperti itu. Oke ya, yang diharapin dari kamu ya supaya kamu nggak baper, walaupun dia mungkin ada perasaan ya di luar dari siapa yang nantinya gitu kan bisa memberikan perasaan sayang sama dia gitu kan, membuat dia merasa disayangi. Nah seperti itu. Oke, ini cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Fokus ya di cerita yang kedua ini orangnya kayak gimana ya, orangnya seperti apa, lalu juga secara ciri-cirinya itu seperti apa. Ini orang yang tertarik banget gitu kan, masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritual. Jadi ketertarikannya dia untuk hal-hal yang sifatnya spiritualis ya, seperti itu, spiritual ya, seperti itu. Ini orang yang sebenarnya punya spiritual yang baik ya, intuisi yang bagus gitu loh teman-teman, tapi memang dia agak feminim ya. Feminim ini bisa jadi perasa gitu ya, feminim dan perasa sih. Kalau lembut sih nggak terlalu ya teman-teman ya, tapi yang jelas dia introvert, orangnya introvert sekali ya. Nah sekarang kita lihat untuk kehadirannya dalam kehidupan kamu ya, kehadirannya dalam hidup kamu artinya apa sih? Kamu sih nganggapnya dia keluarga gitu ya, kamu sih nganggapnya dia keluarga, bagian dari keluarga kayak gitu. Nah sekarang kita lihat kehadiranmu dalam hidupnya dia tuh dianggap apa ya, sepenting apa ya. Dia sih sebenarnya kepingin serius gitu kan, kepingin serius, kepinginnya ya kepingin move on gitu ya, dia kepingin ikatan yang jelas lah gitu ya sama kamu. Tapi ya dia menerima kenyataan gitu bahwa ternyata kamu nganggapnya dia keluarga gitu, nganggap orang yang deket, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Nah sekarang ini pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa teman-teman ya, pesan pentingnya buat kamu ya, jaga komitmen gitu, jaga komitmen. Terus habis itu juga untuk tidak pesan pentingnya buat kamu, dia ingin berkomitmen dengan kamu sebenarnya gitu kan ya, tapi karena kamu menganggapnya adalah keluarga gitu kan ya, jadinya ya begitulah gitu. Tapi kalau misalkan dia benar-benar ingin loh berkomitmen dengan kamu, memang benar-benar udah apa ya, udah males gitu loh ya, udah males untuk macem-macem, dan dia kepingin sih yang namanya punya waktu, kamunya punya waktu buat dia gitu ya, buat membina satu keluarga ya. Dia kepingin sih komitmen sama kamu, yang jelas sih kayak begitu ya. Sedangkan kamunya sendiri mungkin ya menganggap dia adalah keluarga ya, seperti itu. Oke ya. Alright, keluarga ini bisa luas ya teman-teman ya, keluarga ini bisa luas. Oke. Right, kita lihat untuk cerita kamu yang ketiga. Oke, kalian fokus ya sama orang yang kalian pikirkan ya pada saat ini. Alright, ini orangnya kaku banget, nget kaku. Terus habis gitu juga agak sedikit emosian ya teman-teman ya. Kaku, emosian. Terus habis gitu dia tuh nggak mau kalah gitu kan, selalu ingin menang, selalu ingin menang teman-teman. Akalnya banyak, intrik, cerdik ya, agak sedikit tricky ya teman-teman ya, agak sedikit licik gitu ya. Orang yang
nggak suka banget sesuatu yang bertele-tele. Jadi dia nyata dalam tindakan, bener-bener nyata banget. Nggak suka orang yang babi bu bebo tapi nggak ada yang namanya apa sih kenyataan yang terjadi tuh dia nggak suka banget teman-teman. Ini sosok pelindung yang baik ya, diantara ketidak mau kalahannya ini gitu kan. Selalu nggak mau kalah dari orang lain ya, seperti ini. Tapi dia orangnya nggak ngomong doang gitu lah, seperti itu. Agak kurang sabaran ya teman-teman ya, dan emosian nih ya. Nah sekarang kita lihat ya arti hadirnya dia bagi kamu gitu kan, yaitu apa sih arti kehadirannya. Oke. Kalau misalkan dilihat di sini ya, dia sering banget yang namanya bantu kamu ya ketika kamu mengalami ketidakadilan gitu kan, ketika kamu mengalami satu pengkhianatan gitu kan ya, seperti itu. Yang jelas ya dia hadir untuk membela keadilannya kamu sih teman-teman ya, untuk supaya kamu tuh diperlakukan adil gitu loh ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat di sini dia juga ada perasaan sama kamu ya, ada Libra, ada cerita-cerita Venus ya, hasratnya dia punya perasaan sama kamu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya untuk kehadiran kamu dalam hidupnya dia sendiri ya, ini apa? Sebenarnya dia memang punya perasaan sama kamu. Kamu adalah tujuan hidupnya, kamu adalah sesuatu yang dia mau kejar dalam hidupnya dia ya, kayak gitu. Tapi masih belum ya. Cuman dia memang ngincer gitu loh, ngincer untuk menjadikan kamu tuh pelabuhan terakhirnya. Ya, pelabuhan gitu kan. Woi, pelabuhan, woi. Nah sekarang pesan pentingnya buat kamu ya, pesan pentingnya buat kamu pada saat ini untuk tidak yang namanya selalu gampang emosional, padahal yang ngomong juga emosian gitu ya. Untuk mengendalikan emosi, untuk gak gampang yang namanya terbawa emosi sesaat yang pada akhirnya nanti disesalin kayak gitu. Dan refleksi gitu kan, lebih ke refleksi diri, lebih sabar gitu, dan lebih ke situ sih teman-teman ya, lebih sabar ngadepin segala sesuatu dengan sabar ya. Walaupun mungkin kamu sedang mengalami kayak pengkhianatan gitu kan ya, ketidakadilan, tapi dia meminta kamu untuk oke, sabar dulu gitu kan, jangan terbawa emosi sesaat ya, ibaratnya seperti itu. Oke teman-teman, ini buat teman-teman Gemini ya. Dan sebenarnya ya kadang-kadang seseorang ya dekatnya kita atau nggak dekatnya kita gitu kan ya, berpesan, dan pesan itu penting karena mungkin dia melihat dari sudut pandang yang luas ya, sudut pandang orang ketiga gitu kan. Orang ketiga di sini bukan orang ketiga dalam satu hubungan atau selingkuhan gitu, enggak ya, tapi sudut pandang yang luas gitu kan, seperti itu. Dan kadang-kadang ya kita susah banget menangkap pesannya karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan kegalauan kita sendiri. Nah seperti itu. Ayo latihan yuk teman-teman ya. Buat apa? Yang pertama adalah yang paling penting ya, the most important thing is ya, belajar untuk mendengarkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kamu udah bisa dengerin diri kamu dengan segala macam konflik yang ada di dalam diri, dan bisa menerima gitu kan bagian itu ya, maka akan jauh lebih mudah ya untuk kita bisa mendengarkan pesan dari alam semesta ini. Baru gitu kan ya, dari lingkungan sekitarnya kita, orang-orang terdekat kita, begitu ya. Sulit, ini memang sulit banget dan butuh proses, butuh waktu. Tapi kalau misalkan kita mau ya pasti bisa. Oke, alright. Buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, yuk Oracle Card Indonesia Soul Story segera menuju ke sana. Yuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. See you in the next video. Dadah. Mm-hmm.